Talkshow Batu Raja Radio. Lanjut lagi nih Harian Kancil kita di Talkshow Batu Raja Radio di jam 9 pagi ini. Pastinya bersama Rumah Sakit Santo Antonio Harian Kancil biasanya di akhir Jumat pagi kita. Nah Harian Kancil di sebelah Ibu Janah ada dokter ganteng. Selamat pagi dokter. Ya pagi Mbak. Ini mungkin talkshow-nya perdana sama Ibu Janah ya dokter ya. Iya. Oke siap nih. Dengan dokter siapa nih? Boleh Saya kenalkan? Dokter Angga Pradian. Dokter Angga, siap. Ini dokter Angga kira-kira ini dokter umum atau dokter spesialis? Alhamdulillah spesialis. Oke, siap nih. Kira-kira dokter untuk hari Jumat kita pagi ini apa yang akan kita bahas nih dokter? Oke, untuk topiknya hari ini kita mengenali tanda-tanda bahaya pada nyeri punggung bawah. Nyeri punggung bawah. Ya, karena saya sebagai dokter spesialis saraf banyak menanganin kasus-kasus tentang nyeri. Nyeri, itu, iya. benar-benar. Jadi kira-kira mungkin Pacak dijelaskan lagi ke ading kakang kancep nih setia Batu Raja Radio tentang bahaya-bahaya atau nyeri punggung bawah nih ngapa nih dokter? Iya, kita harus tahu dulu nih nyeri punggung bawah itu apa sih? Nyeri punggung bawah itu kan kalau misalkan sering orang-orang taunya tuh low back pain gitu ya. Benar-benar tuh dokter. Suatu definisinya itu suatu keadaan yang tidak nyaman atau rasa nyeri bersifat pada daerah di bawah kosta paling bawah sampai dengan lipatan dari lipatan bawah dari bagian pantat ya. Jadi kalau dengan kondisi seperti itu, kalau terjadi nyeri di daerah situ sudah bisa didefinisikan sebagai nyeri punggung bawah, NPB atau low back pain, LBP. Kapan sih harus tanda-tanda yang harus kita sadari nyeri punggung bawah itu kapan harus dibawa berobat, itulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Seperti itu. Siap nih Harian Kanci ya. Ngomong-ngomong tentang nyeri pinggang bawah dokter, apa saja sih penyebab dari nyeri pinggang bawah tadi dokter? Oke, kita ngomongin penyebabnya dulu ya. Penyebabnya itu kita bagi menjadi dua garis besar. Yang pertama karena dia faktor degeneratif atau faktor usia atau faktor mekanik. Misalkan mekanik itu kebiasaan kita duduk yang tidak benar, kebiasaan kita bekerja yang tidak benar, dan itu bisa menyebabkan kondisi nyeri punggung bawah seperti yang saya bilang tadi. Jadi kita bagi menjadi dua bagian besar, seperti itu. Kemudian jika nyeri itu dirasakan sampai mengganggu aktivitas, itulah yang harus salah satu indikasi dibawa berobat ke dokter. Jika fasilitas kesehatan terdekat ada dokter bagian saraf, boleh ke fasilitas tersebut. Seperti itu. Oke nih Harian Kanci ya. Jadi itulah kira-kira penyebab dari nyeri pinggang bawah yang dikatakan oleh dokter Angga dan Kang Kanci. Pastinya ini ada siapa kian sih kira-kira dokter yang rentan terkena yang namanya nyeri pinggang bawah tadi? Oke, kita revisi dulu ya. Kalau misalkan punggung itu kan ada dari bagian punggung atas, punggung bawah. Yang paling sering tuh punggung bawah atau bagian pinggang. Jadi kalau kita sudah ngomong pinggang itu tidak perlu lagi bawah sih sebenarnya. Jadi nyeri punggung bawah ya. Nyeri punggung bawah. Nyeri punggung bawah itu sebenarnya siapa saja yang rentan? Yang pertama tadi yang orang-orang tua dong pasti. Karena dia faktor usia, faktor degeneratif. Yang kedua bagian pekerjaan. Misalkan pekerjaan kita anggaplah sebagai kuli atau bagian yang pekerjaan kasar, itu kan pasti akan memerlukan kekuatan yang lebih, itu yang akan menyebabkan nyeri punggung bawah. Jadi kalau misalkan dia sekretaris atau guru, dokter sekalipun, bisa nggak dok nyeri punggung bawah? Ya bisa, kalau posisi duduknya, posisi kerjanya tidak ergonomis sesuai sebagaimana yang disarankan, seperti itu. Jadi hampir semua orang bisa memiliki faktor resiko terjadinya nyeri punggung bawah atau LBP tadi. Oke, siap nih Harian Kanci ya. Nih Harian Kanci bukan setia Batu Raja Radio. Kita nih membahas tentang nyeri punggung bawah ya Harian Kanci. Jadi kamu bilang Wuhang mungkin Pacak juga nih diandingkan Batu Raja Radionya lewat streaming. Ada yang Kang Kanci bukan setia Batu Raja Radio. Mungkin ada lagi nih yang nak disampaikan dokter? Oke, jadi untuk
kisi-kisinya apa saja yang perlu diwaspadai nyeri punggung bawah tadi. Itu ada akronim atau singkatan. Singkatannya itu tuna fish. Jadi ikan tuna ya, bahasa Inggrisnya tuna fish ya. Jadi kalau salah satu saja terjadi pada diri kita dan klinisnya itu, keluhannya itu berupa nyeri punggung bawah, harus segera ditanganin. Apa aja? T-nya itu trauma. U-nya itu unexplained weight loss. Jadi tiba-tiba aja dia turun berat badan. Tidak ada faktor resiko yang mendasari. Tiba-tiba. Jadi sebulan dia turun langsung 10 kilo. Nah, itu harus diwaspadai. Kemudian N, neurologic symptom. Jadi gejala-gejala neurologi seperti kesemutan, kebas, tebal, atau bahkan kelemahan pada kaki. A-nya itu age, di atas 50 tahun. Jadi orang-orang yang sudah berusia lebih dari 50 tahun. F-nya itu fever, demam. I-nya itu IVDU, intravenous drug user, seperti orang-orang yang menggunakan katakanlah narkoba. Kemudian S-nya itu steroid use, pada pasien-pasien yang menggunakan steroid. Dan H-nya itu adanya history of cancer. Jadi ada riwayat dari cancer. Cancer yang paling sering adalah prostat, ginjal, kanker payudara, dan kanker paru. Mungkin itu aja dulu. Nanti pada sesi berikutnya kita jelasin satu-satu. Terima kasih. Siap nih Dokter Angga untuk dengarkan pengen setia Baturaja Radio. Masih penasaran dengan talk show kita di pagi hari ini? Halo kemana-mana nih, tetap di 103,1 Baturaja Radio, radionya jemaah kita. Talk show Baturaja Radio. Lagi nih hari kawan kanci kita di talk show Baturaja Radio bersama Rumah Sakit Santo Antonio, bahas tentang nyeri punggung bawah ada kawan kanci. Dan jadi Dokter Angga tadi dokter menjelaskan tentang tuna fish ya. Banyak masyarakat mungkin ada kawan kanci pengen setia Baturaja Radio yang masih bingung nih, masih penasaran apa sih tuna fish itu nih dokter? Mungkin ada yang baru join juga kali ya. Jadi saya Dr. Angga Pradian, spesialis saraf yang bertugas di Rumah Sakit Antonio Baturaja. Untuk sesi pada hari ini kita menjelaskan tentang nyeri punggung bawah. Nyeri punggung bawah itu disebabkan tadi ya karena faktor usia atau faktor ergonomi pada pekerjaan yang tidak sesuai, posisi yang tidak sesuai. Kapan saja nyeri punggung bawah itu harus dibawa ke dokter spesialis saraf untuk di screening apakah ini berbahaya atau tidak. Ada singkatannya, tuna fish, TUNAFISH. T-nya yang pertama itu trauma. Kita ingetin kalau trauma berarti bukan trauma masa lalu atau apa ya. Lain lagi dokter lain beda cerita ya. Kalau dari trauma orang medis ini, bahasa medis berarti dia ada benturan atau kecelakaan atau sesuatu yang jatuh terduduk, itu juga trauma. Jadi jika terjadi trauma itu harus secepatnya dibawa ke dokter spesialis yang bisa menanganin di rumah sakit yang terdekat. Mungkin kalau di Baturaja bisa ke spesialis saraf. Trauma yang seperti apa? Semakin cepat dia datang akan semakin baik. Kalau ada dua orang, satu orang trauma baru 1 hari, dan yang satunya itu sudah 1 tahun, pasti kita akan lebih cepat untuk menangani yang 1 hari. Karena prinsip penanganan saraf adalah semakin cepat akan semakin baik. Benar tuh. Jadi jangan ada riwayat, dok saya nyeri dok, tapi traumanya itu sudah 12 tahun yang nggak ada hubungannya. Lama juga dok ya. Itu dulu trauma. Terus U-nya itu tentang dari unexplained weight loss. Jadi ini kan dari jurnal bahasa Inggris ya. Jadi unexplained weight loss itu penurunan berat badan yang tidak diketahui dasarnya. Misalkan pada pasien-pasien TBC. TBC itu kan akan menyebabkan penurunan berat badan yang secara drastis. Bukan on diet ya. Kalau misalkan dia pasiennya itu on diet, ya jelas dia ada penurunan berat badan yang on purpose. Jadi dia disengaja penurunan berat badannya. Tapi ini nggak sengaja, tiba-tiba kok turun berat badan dalam sebulan bisa 10-15 kilo. Itu harus diwaspadai. Kenapa pada pasien TBC penurunan berat badan biasanya pasien TBC kan ya. TBC juga bisa mengenai TBC tulang. Jadi TBC tidak hanya melulu kena ke bagian paru-paru, bisa ke bagian tulang menyebabkan nyeri tulang belakang. Itu TBC juga bisa mengenai bagian otak. Jadi TBC otak juga bisa. Tapi karena topiknya kita ini nyeri punggung bawah, jadi kita ngomongin ke bagian punggung tulang tadi ya, TBC tulang.
Itu dari U-nya, unexplained weight loss. N-nya apa, Dok? Neurologic deficit. Jadi defisit neurologis. Defisit neurologis itu seperti saya nyeri, Dok, dari bagian atas pinggang, dari bagian pinggang, di bagian atas pantat lah ya katakanlah ya. Benar tuh, Dokter. Di bagian situ kebas, Dok. Kebas menjalar sampai ke kaki. 1 hari yang lalu. Kemudian setelah itu kok ngerasa kaki saya lebih berat. Nah, itu harus dibawa. Karena itu salah satu defisit dari neurologis. Defisitnya bisa dari gejala sensorik, kebas, kesemutan, rasa tebal, atau bahkan gangguan motorik. Gangguan motorik seperti kok tiba-tiba kaki saya berat, Dok. Benar. Nah, itu. Dan yang paling lagi ada gangguan otonom. Gangguan otonom itu seperti ini. Dari jempol sampai ke pusar, kok saya ngerasa kering ya, Dok ya. Abis lari kok kering. Maksudnya abis lari kan biasanya berkeringat. Kalau dia terganggu gangguan otonom tadi, dia akan merasa ada gangguan berkeringat, atau bahkan tiba-tiba dia bisa BAK, ngencing tiba-tiba los aja kayak ngompol, nggak terkontrol. Atau Dok, saya ini kandung kencing saya kok kembung gitu, nggak bisa keluar. Nah, itu juga gangguan dari otonom. Dokter. Ya, jadi gangguan neurologis itu terbagi 3, sensorik rasanya tadi, motorik kekuatan kaki, kalau otonom yang fungsi BAK, BAB, dan berkeringat. Itu gejala neurologis. Yang terakhir di sesi ini H lebih dari 50. Jadi pada kakek-kakek atau nenek-nenek mungkin yang mendengarkan radio ini, atau mungkin anaknya yang mendengarkan, kok ibu saya ada keluhan seperti ini ya, usianya sudah 70 tahun, ya itu wajib dibawa untuk berobat dan untuk bisa dilihat di screening apakah ini terdapat gangguan yang berbahaya atau tidak. Untuk si tunafish tadi. Dokter ya. Kalau yang F-nya itu fever, demam. Jadi nyeri punggung bawah disertai dengan demam sudah 2-3 minggu, kita bisa curiga itu proses infeksi. Seperti layaknya tadi penurunan berat badan tadi pada kasus TBC. Kemudian pada IVDU, jadi intravenous drug user. Intravenous drug user ini bukan infus pada rumah sakit, maksudnya ya, ini kan intravenous, jadi bukan infus ya. Infusnya itu jadi untuk penggunaan obat-obat rekreasional seperti narkoba. Nah, jadi yang saya bilang ini bukan intravenous untuk administrasi obat pada rumah sakit. Jadi intravenous drug user adalah penggunaan obat-obat rekreasional yang tidak sejalan atau yang tidak diindikasikan oleh petugas medis seperti narkoba tadi. Jadi kalau pada pasien-pasien narkoba atau pasien-pasien yang lain yang menggunakan obat-obatan sendiri tanpa adanya indikasi dari dokter, itu perlu diwaspadai jika terjadi gangguan nyeri punggung bawah. Untuk yang S-nya tadi penggunaan steroid yang berlebihan, hanya adanya history of cancer. Jadi kanker-kanker itu perlu di screening. Misalkan ada kanker payudara, kanker paru, kanker ginjal, dan kanker prostat. Itu jika terjadi nyeri punggung bawah pada pasien-pasien kanker, itu akan mengindikasikan suatu ada penyebaran dari kanker tersebut ke tulang, seperti itu. Oke nih Harian Kanci ya. Masih lanjut dokter kita dengan informasi-informasi di talk show pagi ini. Ada Kang Kanci pengen setia Batu Raja Radio. Pastinya kamu bilang Wuhang, kita juga sediakan nih Harian Kanci link telepon untuk yang nanya-nanya. Pacak gabungan di 0735322622 atau pacak gabungan juga nih di akun WhatsApp kita, chatting-chatting di 081271195755. Ada yang Kang Kanci juga baca komentar langsung di akun Facebook Batu Raja Radio Jilid 2, karena Ibung Janah juga sudah postingkan di sana. Halo kemana-mana nih, adik Kang Kanca tetap di 103,1 Batu Raja Radio, radionya jemaah kita. Talkshow Batu Raja Radio.
Balik lagi nih Harian Kancil kita di Talk Show Batu Raja Radio di 103,1 Batu Raja Radio, radionya jemaah kita. Pastinya kita siapkan link telepon untuk kamu Belumhang yang mungkin nak ngajukan pertanyaan di 0735326222-nya. Atau ada yang Kakang Kancil juga pacak berkomentar langsung di akun Facebook Batu Raja Radio Jilid 2 karena Ibung Janah juga postingkan di sana. Atau juga ada yang Kakang Kancil juga pacak chatting-chatting di akun WhatsApp Batu Raja Radio di 081271195755. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Talk show nih, Ibung siapa di mana nih? Sama Ibung Wati nih di Talang Jawa. Ibung Wati di Talang Jawa, Ibung siap. Jana pengen nanya sama Pak Dokter. Iya, gimana? Selamat pagi Pak Dokter. Pagi. Iya Pak silakan. Dokter, ini agak melenceng dari bahasan kita masa nyeri punggung tadi Pak Dokter ya. Aku Oke, dengar ya. gimana? Nah Pak Dokter, aku nih pengen nanya nih. Aku ini kan punya ibu, tapi umurnya tuh lebih kurang 60 tahun lah. Nah itu kondisi sekarang tuh kakinya tuh dua-duanya tuh betisnya tuh agak ngeci. Cuman kalau diperiksa dia tuh tidak galak Pak Dokter. Iya kira-kira iya bingung, jadi kami nak dibawa berobat dia tuh tidak galak. Cuman sekarang dia tuh iya kakinya tuh betisnya tuh kecil dua-dua agak ngeci, galak pegel cak itu. Nah terus ada lagi sih kok yang nak aku tanya ke Pak Dokter, kita galak nyeri di bawah, maaf ngomong kelek ketiak ya, di bawah itu tuh cak angin cak itu tuh sebenarnya apa Pak Dokter ya? Oke. Angin apa tanda-tanda penyakit apa gitu. Terima kasih Pak Dokter. Terima Oke, kasih siap. pertanyaannya. Ibu siapa tadi? Ibung Wati tadi. Oh ya, dari Mbak Wati ya. Jadi kalau dengan pertanyaannya memang agak sedikit di luar topik ya, tapi tidak apa-apa. Saya coba jawab semampunya saya. Yang pertama tadi tentang kaki yang mengecil. Ya. Jadi kaki yang mengecil itu kita kan bergerak menggunakan otot, ya, menggunakan otot yang bergerak disupport oleh tulang. Ya, jika otot dan tulang tersebut tidak digerakkan kurang lebih 2 sampai 6 minggu, dia pasti akan mengecil. Apakah mengecilnya itu karena murni tidak digerakkan atau mengecilnya karena ada proses yang lain-lain yang menyebabkan terjadinya kelemahan pada otot, itulah yang harus dieksplor lebih jauh. Lebih jauh dokter ya. Jadi ibaratnya gini, kalau pasien keluarganya saja bingung, saya juga lebih bingung sebenarnya, karena pada dasarnya kita sebagai dokter harus melihat pasien secara real. Benar-benar Ya, dokter. tidak bisa hanya seperti ini. Tapi kalau seperti ini paling tidak yang bisa saya sampaikan yang tadi, kemungkinannya 2. Antara memang itu tidak digerakkan karena males, karena memang faktor psikis, atau ada faktor yang mendasarinya lebih lanjut. Lebih Seperti lanjut. pasien-pasien stroke itu kan dia tidak bisa bergerak, kemudian ototnya akan mengecil, itu pasti. Jadi kita ngobatin bukan ototnya tadi yang kita obatin, tapi kita ngobatin kenapa dia bisa menjadi kondisi seperti itu. Ya kan? Benar. Kita kalau ada kasus kebakaran nggak mungkin kita ngilangin asapnya kan, tapi kita ngilangin apinya. Ngilangin Oke, apinya, jelas. benar-benar. Itu yang pertama. Yang kedua tadi tentang nyeri di bawah ketiak. Di bawah ketiak tuh, Oke, dokter. di bawah ketiak itu kan banyak tuh struktur-struktur yang mendasarinya. Bisa yang paling sering kalau nyeri-nyeri di bawah situ, balik lagi, kalau kita sebagai dokter pasti memang harus melakukan pemeriksaan secara real. Pasiennya datang, kita periksa, kita lakukan anamnesis, tanya jawab, kemudian kita yang paling penting adalah melakukan pemeriksaan fisik. Kemungkinannya apa dok nyeri di bawah ketiak tadi. itu? Yang paling banyak di situ adanya saluran kelenjar limfe, kelenjar getah bening. Makanya kalau itu di luar konteks dari bagian saraf ya. Kalau kelenjar getah bening itu menandakan adanya proses infeksi di bagian lain. Ibaratnya gini deh, misalkan kita ada serangan dari pencuri. Pencuri itu kan suatu hal-hal yang tidak baik di tubuh kita. Pasti pencuri itu akan kita lapor polisi kan untuk menanganinya kan. Nah, sel-sel imun itulah yang bersifat sebagai polisinya tadi. Jadi kalau sel-sel imun itu bekerja secara lebih, itu akan pada beberapa kasus bisa menyebabkan nyeri. Jadi yang kita cari, kenapa polisi itu datang untuk menangkap si pencurinya tadi. Jadi yang kita cari, pencurinya ini apa sih? Apakah memang ada infeksi di saluran
kelenjar limfe, apakah memang ada gangguan otot saja atau memang ada gangguan yang lain, itu harus diperiksa secara real, pasiennya datang sendiri gitu loh. Siap. Seperti itu. Di dokter. Ibu Jana mungkin nak nyambung pertanyaan masalah kelenjar getah bening tadi dokter. Oke, Itu gimana? kira-kira ada kemungkinan untuk sembuh tidak nih dokter? Nah, kalau kelenjar getah bening itu sebenarnya di luar kompetensi saya sebagai dokter spesialis saraf. Tapi balik lagi, apa yang menyebabkan kelenjar getah bening itu menjadi aktif, itulah yang harus dicari tahu. Kalau sudah kita tahu penyebabnya, kita tata laksana. Kalau masalah sembuh atau tidak, gimana kita menyembuhkan kalau kita belum tahu penyebabnya itu apa. Seperti itu. Siap dokter. Terima kasih banyak atas jawabannya dokter. Lanjut dong ada Kang Kanca mungkin agak gabungan di talk show kita di pagi hari ini, pacak gabungan di 0735322622. Atau ada Kang Kanca juga pacak komentar di akun Facebook Batu Raja Radio Jilid 2 karena Ibu Janah juga sudah postingkan di sana. Lanjut nih dokter, kita balik ke tema. Ya. Jadi Silakan. dokter, mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, mungkin ada yang galak sakit pinggang dokter. Apakah korset pacak membantu untuk mengurangi rasa nyeri di pinggang tadi dokter? Oke, kita pertanyaan ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau korset bisa atau tidak untuk membantu mengurangi nyeri? Jawabannya bisa pada beberapa kasus. Beberapa kasus. Tergantung. Korset itu fungsinya adalah untuk imobilisasi. Jadi pada dasarnya jika struktur tersebut mengalami gangguan, itu wajib untuk tidak digerakkan. Salah satu sendi yang sangat mobile itu adalah sendi lumbosakral, namanya itu di bagian pinggul. Di bagian pinggul, pinggang ke bawah, di atas bagian lipatan paling bawah dari pantat tadi, ya. Benar. Itu sendi yang paling mobile selain dari sendi yang menopang berat badan seperti lutut. Jadi sendi kita ada yang sendi sebagai weight bearing, menopang berat badan, atau sendi yang mobilitasnya tinggi untuk menggerakkan badan kita. Kalau lutut untuk menopang berat badan, kalau sendi yang pinggul tadi untuk mobilitas. Nah, kalau terjadi suatu gangguan di sendi lutut tadi, otomatis dokter harus mengobatin. Cari tahu dulu nih sakitnya apa. Cari tahu dulu sakitnya apa. Kalau sudah tahu sakitnya apa, kemudian gimana caranya untuk sendi tersebut bersifat tidak mobile. Karena semakin sering sendi tersebut untuk terjadinya mobilisasi akan semakin nyeri. Jadi korset itu membantu salah satu cara, saya bilangnya salah satu ya. Salah satu cara untuk mengurangi nyeri dengan cara imobilisasi sendi yang sangat mobile tadi. Oke, tapi nggak melulu kita nyeri pinggang langsung beli korset, nyeri pinggang langsung beli korset, nggak begitu ya. Itu salah satu cara yang sesuai indikasi dari dokter spesialis tadi. Terima kasih. Terus siap nih dokter, apakah itu salah satu cara juga dari mana nih cara ngobati nyeri pinggang bawah tadi dokter? Iya, salah satu caranya kan seperti itu. Nyeri pinggang bawah kita harus ada skala nyeri dulu. Skala nyeri itu 1 sampai 10. 1 sampai 3, 1 sampai 3 itu nyerinya ringan. Jadi kalau nyeri ringan, enggak apa-apa, kita masih bisa melakukan aktivitas. 4 sampai 6, misalkan kita lagi ngetik nih, atau ibu-ibu rumah tangga lagi nyapu, lagi ngepel, berhenti sebentar, lanjut lagi, nyeri lagi. Nah, itu nyerinya ringan, sedang, 4 sampai 6. Kalau 7 sampai 10 itu nyerinya hebat. Wow. Kalau nyeri hebat itu salah satu indikasi untuk langsung dibawa. Nah, kalau nyerinya tadi tergantung pada sudah sangat hebat 7 sampai 10, mau tidak mau itu harus dibawa dulu ditata laksana untuk mendapatkan obat untuk mengurangi nyeri yang secara cepat. Kalau nyerinya sedang, kita bisa via kontrol rawat jalan. Atau kalau nyerinya ringan, bisa tata laksana biasa saja. Seperti itu. Jadi tata laksananya sesuai dari klinis pasien tersebut, apa yang menyebabkan nyeri tersebut, dan kemungkinan kedepannya bisa berulang atau tidak ya tergantung dari apa yang menyebabkannya tadi. Balik lagi kita harus kontrol secepatnya ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak juga dokter atas jawabannya. Oke, siap nih hari Kang Kanca pengen setia Batu Raja Radio. Kalau kita angkat link telepon juga. Jadi untuk kamu hang hal kemana-mana tetap di 103,1 Batu Raja Radio, radionya jemaah kita. Talk show Batu Raja Radio.
Balik lagi nih, ada yang kangen kanca pengen setia Batu Raja Radio. Kita di talk show Batu Raja Radio bersama Rumah Sakit Santo Antonio. Kita ngomongkan tentang bahaya, ada yang kangen kanca bahaya dari nyeri punggung bawah pastinya. Jadi untuk ada yang kangen kanca yang mungkin ngajukan pertanyaan, pacak di 0735322622. Atau ada yang kangen kanca juga baca komentar langsung di akun Facebook Batu Raja Radio Jilid 2 karena Bung Janah juga postingkan di sana. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Halo. Halo Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ngomong siapa di mana nih? Ini Mang Yogi di seputaran Peninjauan Bu. Oke, Mang Yogi nih, Mang. Ya, silakan. Ini Bung nanya sama Pak Dokter pula ini ya. Iya, gimana? Nah ini kan Bung, kami ini galak nukang-nukang di luar tuh ya, yang pastinya badan kami ini kebanyakan pegal-pegal, ada badan lemas pula termasuk pegal pinggang ini Bung. Nah untuk kami ini yang di dusun ini kan cara ngobatinnya ini masih cara tradisional, menuju tubuh tubuhnya bekerik, menuju tubuh tubuh bekerokan. Nah mana tanggapan Pak Dokter, kira-kira bekerik ini menurut ilmu medis tuh ilo apa berbahaya Pak Dokter? Oke, terima kasih. Sama-sama Mang Yogi. Silakan Dokter. Pertanyaan dari Mas Yogi tadi kan dia seorang pekerja kasar lah, boleh kita kategorikan ya. Benar. Seorang pekerja kasar yang dimana bebannya itu lebih ke otot. Ya. Benar. Balik lagi ditanganin secara tradisional. Oke. Kita ngomong pekerja kasarnya dulu. Pekerja kasar pasti tidak selalu bekerja secara ergonomis. Ergonomis itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gimana cara kita bekerja dengan sikap tubuh yang benar sehingga akan menyebabkan mengurangi kejadian yang tidak diinginkan seperti penyakit. Misalkan nih kita Mbak sebagai penyiar gimana cara duduk yang benar, itu ada ilmunya tuh sebenarnya. Gimana sih keyboardnya ini harus lebih rendah atau tidak dibanding perut kita, atau pandangannya itu harus gimana, itu ada ergonomis. Kalau salah satu fungsi ergonomis tadi terganggu, pasti ada gangguan. Misalkan matanya lebih sering kelelahan, benar itu, atau seorang penyiar mungkin terlalu sering memakai headphone jadi telinganya seperti terasa penuh, itu kan fungsi tadi. Dan yang sesuai topik ini seperti nyeri punggung bawah, mungkin duduknya terlalu bungkuk atau terlalu retrofleksi dengak ke belakang, nah, itu pasti akan menyebabkan nyeri punggung bawah. Otomatis pekerja kasar tidak ada ilmu tersebut. Benar. Pastikan apapun caranya, yang penting pekerjaan tersebut selesai tanpa adanya kesadaran untuk melakukan hal tersebut secara baik dan benar. Benar itu Dok. Dulu. Benar. Pasti ada resiko. Sudah terjadi nih Dok, katanya tadi kan. Sudah terjadi dan dikerik. Dikerik itu secara medis hanya untuk mengeluarkan endorfin biar tubuh mengurangi rasa sakit, tapi tanpa mengetahui rasa sakitnya itu dari mana. Dapat ya poinnya ya. Dapat. Jadi sakitnya itu misalkan tulangnya itu bergeser, dikerik, rasa sakitnya pasti berkurang, pasti jelas. Tapi tulang bergesernya tidak bisa otomatis kembali seperti semula dong dengan dikerik. Nah begitu juga pada kasus-kasus, Dok saya ini sudah nyeri Dok selama 2-3 bulan yang lalu atau bahkan 2-3 tahun yang lalu. Saya sering berobat nih Dok. Di mana? Di puskes. Oke, di puskes itu pasti ada dokter umum, tidak apa-apa berobat dengan yang bersangkutan. Tapi saya seringnya berobat ke bidan nih Dok, atau ke perawat. Bidan, perawat, dokter, bahkan dokter spesialis pun, antar dokter spesialis pun ada namanya deskripsi pekerjaan masing-masing, job desk-nya, sesuai kompetensi. Bidan, perawat itu tidak memiliki kompetensi untuk mengurangi nyeri-nyeri seperti ini. Ya. Bidan memiliki kompetensi untuk membantu persalinan secara normal. Jadi kalau di daerah yang lebih terpencil, sebaiknya berobatlah ke puskesmas terdekat, di mana tidak mungkin puskesmas itu berdiri jika tidak ada dokter umum. Benar tuh. Minimal berobatlah ke dokter umum, biar dokter umum paling tidak bisa men-screening atau mentapis nyeri ini harus dirujuk kemana. Apakah ke dokter bedah tulang, apakah ke dokter saraf, ataukah
memang perlu ke dokter bedah saraf, biar dokter umum yang meng-screening. Seperti itu. Karena pada dasarnya semakin cepat nyeri itu ditanganin akan semakin baik. Nah, seperti itu. Oke, siap. Terima kasih banyak dokter atas jawabannya. Ada lagi nih yang nanya nih, dokter, dari Mang Reynal. Katanya sudah hampir 4 bulan, katanya lebih. Dia merasakan sakit punggung, katanya tepatnya di bagian bawah, dok. Mungkin awal dari permasalahannya, dia sering duduk di kursi pendek terlalu lama. Katanya mungkin pacak dari 15 jam atau lebih kadang, dokter. Atau dikarenakan kurang mengonsumsi air mineral tadi, dokter. Juga karena sakit sekali ya, dia coba untuk mengonsumsi Oskadon SP, Dek Manjur, katanya dokter. Kebetulan di rumah ada alat bekam pula, katanya awalnya sudah mendingan tapi perlahan malah nambah nyeri karena sebelumnya untuk ngangkat karung beras, galon, wan gas masih aman-aman kian, katanya, dok. Oke, ya balik lagi. Terima kasih pertanyaannya. Jadi balik lagi itu ke arah ergonomis tadi. Dokter. Ya, nggak mungkin orang bisa bekerja 15 jam dalam satu hari dengan satu posisi yang steady, yang mantep gitu-gitu aja tuh nggak mungkin. Jadi balik lagi, misalkan orang kerja 8 to 5, jadi dari jam 8 sampai jam 5 misalkan pekerja kantoran gitu ya. Paling tidak 2 sampai 3 jam sekali itu stretching lah. Stretching selama 10 sampai 15 menit. Stretchingnya gimana, dok? Banyak sekarang sosial media yang verified ya dari dokter-dokter spesialis. Ada kan di YouTube-nya, mungkin ada, bisa dilihat di Twitter, di Instagram sekarang banyak reels bertaburan. Tapi carilah dari yang memprovider secara verified. Maksudnya tuh jangan kita lihat akun-akun bodong untuk melakukan itu. Tapi kan banyak sekarang dokter-dokter yang sudah bisa mengedukasi secara sosial media. Secara sosial bisa media, dilihat di benar-benar. situ. Paling tidak kalau bekerja itu sesuai dengan posisi yang benar. Misalkan kita pekerja kantoran, tidak boleh keyboardnya itu setara dengan bagian dada kita, paling nggak lebih ke bawah lagi biar kita lebih ergonomis. Kursinya pun tidak boleh terlalu jauh dari meja. Itu balik lagi secara ilmu ergonomisnya tadi. Kalau ilmu ergonomis sudah diterapkan masih nyeri juga, ya Pak, mau tidak mau tetap harus cari advice, nasihat dari dokter atau dokter spesialis jika ada fasilitas kesehatan yang terdekat, seperti itu. Oke, siap nih Harian Kanci ya. Inilah pendengar setia Batu Raja Radio. Pastinya kalau kita angkat link telepon lagi untuk kamu Belunghang yang mungkin mengajukan pertanyaan, tapi hal kemana-mana tetap di 103,1 Batu Raja Radio, radionya Jemaah Kita. Talkshow Batu Raja Radio. Balik lagi nih, ada yang kangen kanca pengen setia Batu Raja Radio. Kita di Talkshow Batu Raja Radio bersama Rumah Sakit Santo Antonio pastinya hari kangen kanci. Jadi untuk kamu Belunghang yang mungkin mengajukan pertanyaan lewat link telepon, kita siap sedia di 0735322622. Atau kamu Belunghang juga baca komentar langsung di akun Facebook Batu Raja Radio Jaldo, karena Bung Jana juga postingkan di sana. Atau ada yang kangen kanca juga baca nih chatting-chatting di akun WhatsApp Batu Raja Radio di 0812 71195755. Ini dokter ada yang nanya nih katanya. Dok, katanya nak nanya, katanya saat ini dokter saya sedang merasakan sakit pada pinggul atau pinggang tengah bawah sampai ke perut depan bawah, dok. Waktu Mbak Nahi katanya dokter saat ini dia lagi menstruasi juga, sedang tidak lancar, wan juga telat nih katanya, tapi dokter yang lainnya normal kian, tapi ketika menunduk seperti mengambil barang di bawah sakit katanya, barang di bawah sakit katanya, untuk berdiri juga sakit katanya dokter. Ngapa ya dok? Katanya obatnya yang baca dikonsumsi untuk menyembuhkannya kira-kira apa tuh katanya? Oke, terima kasih atas konsultasinya. Ya kan? Jadi kalau kondisi seperti ini adalah nyeri punggung bawah yang di luar dari gangguan saraf. Jelas nyeri punggung bawah kalau bagian saraf itu hanya di presipitasi, maksudnya tuh hanya dicetuskan jika terjadi dari yang tunafis tadi tuh, dan bersifat terus-terusan terjadi. Kalau pertanyaan tersebut tadi didasarkan pada seorang wanita nyeri pinggang atau pinggul yang menjalar ke depan, ke perut, kita harus tanya apakah memang dari
on her period, apakah memang dia masih menstruasi atau tidak. Karena nyeri pada menstruasi itu kompetensinya beda lagi ke bagian dokter spesialis kandungan. Karena itu bisa mencakup sebagai menstrual cramp atau abdominal cramp. Jika nyerinya berlebihan, itu harus dikonsultasikan ke bagian dokter kandungan. Nyeri itu adalah suatu tanda terjadinya suatu penyakit. Jadi kita tidak bisa mengobati nyeri itu sendiri. Kita harus cari tahu nyerinya karena apa. Kalau karena yang dari tunafis tadi, trauma, unexpected weight loss dan lain-lain, itu kompetensinya ke bagian saraf. Jika nyerinya terjadi karena disebabkan karena apa tadi? Sorry. Mungkin haid juga. Dari periodnya dia, berarti dia harus kontrol ke dokter spesialis kandungan. Jika hal tersebut sudah sangat mengganggu aktivitasnya. Untuk obatnya balik lagi, sebaiknya semakin cepat dia kontrol akan semakin baik. Saran dari saya, jika siapa Mbak tadi? Ya Mbak itulah ya. Pokoknya Mbak itu tadi. Mbak itu ya. Jika ada nyeri tersebut, kalau dirasakan sangat mengganggu aktivitas, saya sarankan berobatlah ke dokter spesialis kandungan terdekat. Terima kasih. Mungkin dokter, selain dari kontrol, dokter mungkin ada solusi untuk yang sudah terlanjur ngalami tadi, dokter? Nyeri pinggul bawah? Oke, solusinya yang pertama, intinya kenali dulu dia karena apa sakitnya. Misalkan dia pekerja, benerin dulu posisi kerjanya. Misalkan dia seorang nenek-nenek di atas 50 tahun, nenek-nenek di atas 60-70 tahun, kurangi aktivitasnya. Aktivitas apa sih dok kalau nenek-nenek itu? Ya pasti gendong cucu. Nah itu kan, itu harus dikurangi atau bahkan dihindari. Nggak mungkin seorang dokter, tidak mungkin tata laksana itu bergantung 100% dari dokter. Tidak akan mungkin. Obat sebagus apapun tidak bisa menghilangkan nyeri itu plek langsung. Berobat hari Senin, Selasa langsung hilang tuh nggak mungkin. Bener Tapi harus bersamai dengan kondisi pasien tersebut. Kalau dia pekerja harus dibenerin posisi kerjanya. Dia seorang ibu rumah tangga harus dikurangin aktivitas rumah tangganya. Dia seorang nenek harus tahu jangan sampai dia memberatkan fungsi badannya yang memang sudah tidak sama lagi kayak anak muda. Nggak boleh banyak gendong cucu seperti itu. Tapi sayang dok dengan cucu, ya lebih sayang dengan badannya dulu dong. Jelas. Itu. Bahkan dokter biasanya nenek-nenek itu lebih aktif daripada anak muda, dok. Nah seperti ini. Jadi kebiasaan orang-orang ini, dia punya anak, dianya kerja, jadi ibunya yang disuruh ngurusin anaknya tadi. Jadi saran saya, ini di luar konteks ya. Jadi saran saya dengan kondisi seperti itu, si ibu atau bapak dari anak tersebut cari pengasuh. Karena balik lagi, orang tua kita itu bukan tugasnya untuk mengurusin anak kita. Intinya orang tua itu sudah ada waktunya untuk beribadah. Balik lagi, jangan disuruh ngurusin lagi bayi. Kita aja yang ngurusin bayi susah, apalagi orang tua gitu. Karena jemaah Tuhan ini memanglah rentan kali nih Haring Kance terhadap berbagai macam jenis penyakit. Betul. Ya dokter. Wah Haring Kance, mungkin ada lagi nih dokter yang nak disampaikan ke masyarakat terkait dengan tema kita di pagi hari ini sebelum kita nutup, dokter. Oke, jadi nyeri punggung bawah tadi adalah nyeri atau rasa tidak nyaman yang dirasakan dari bagian kosta atau tulang iga terbawah sampai dengan lipatan pantat bagian bawah, yang disebabkan pada dasarnya ada dua, secara degeneratif, proses penuaan, ataupun proses mekanik dari proses pekerjaan yang tidak sesuai. Apa saja, kapan saja nyeri punggung bawah harus dibawa berobat, itu ada tunafis tadi, ada trauma, unexpected weight loss, kemudian neurologic deficit, usia lebih dari 50 tahun, demam, penggunaan narkoba, dan riwayat cancer atau kanker. Jika terjadi salah satu saja nyeri punggung bawah pada salah satu keadaan yang sudah saya sebutkan di atas, harus secepatnya untuk dibawa berobat. Berobatnya kemana dok? Saya di daerah yang dusun ya. Paling tidak dia harus ke puskesmas. Sedusun-dusunnya tempat pasti ada puskesmas. Pasti dokter ya, benar.
dusun-dusunnya puskesmas pasti ada dokter umum. Berobatlah ke fasilitas kesehatan yang tepat, ke tenaga kesehatan yang tepat, karena semakin cepat dia dibawa berobat akan semakin baik. Pesan saya, karena untuk mengurangi nyeri ini, kasus saraf itu ada 2 terbagi kegawat daruratannya. Pertama, mengganggu aktivitas atau mengancam nyawa. Nyeri punggung bawah ini adalah nyeri yang mengganggu aktivitas. Sedangkan kalau kasus stroke, kejang itu adalah nyeri yang mengancam nyawa. Jadi semakin cepat dia dibawa akan semakin baik aktivitas ke depannya, tingkat produktivitasnya juga akan semakin baik kembali. Orang-orang pegawai kalau nyeri kan pasti dia cuti, dia kerja. Nah itu mengganggu produktivitas. Jadi semakin cepat dia dibawa akan semakin baik, produktivitasnya kembali, aktivitasnya kembali normal, insya Allah. Insya Allah. Terima kasih banyak Dokter Angga untuk talk show kita di pagi hari ini. Terima kasih banyak juga nih untuk partisipasi juga minat aning kakang kancil sekalian. Terima kasih banyak. Jangan lupa kalau ada keluhan tersebut di daerah sekitar Ogan Komering Ulu, di bagian Rumah Sakit Santo Antonio sudah ada pelayanan dokter spesialis saraf. Untuk nyeri tulang belakang seperti ini, pemeriksaan apa aja yang bisa dilakukan? Pertama ronsen pasti. Yang pasti pertama diperiksa dulu dong sama dokternya, jelas. Benar. Setelah itu jika memerlukan kita ronsen. Kemudian untuk pemeriksaan lanjutan di bagian saraf, insya Allah mungkin awal tahun depan atau Februari nanti ada pelayanan CT scan kepala. CT scan. Jadi memang tulang belakang tidak bisa di CT scan. Tulang belakang bisanya di MRI untuk mengetahui ada saraf kejepit atau tidak. Tapi untuk kasus-kasus saraf ke depan seperti stroke, kejang dan lain-lain, nyeri kepala itu bisa dilakukan pemeriksaan CT scan insya Allah awal tahun 2023. Jadi seperti itu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak juga nih untuk Dokter Angga Kang Kance sudah ngenjo informasi penting nih untuk kita legala dan Kang Kance paling setia Batra Raja Radio. Mohon maaf sebanyak-banyaknya nih Dokter Angga, mungkin di Bung Jana ada maaf salah. juga ada sedikit roaming. Ada masalah nih Dokter Angga. Lanjut dong hari Kang Kance. Jadi untuk hari Kang Kance, halakulu negakian di 103,1 Batra Raja Radio. Radionya Jemaah kita, Etnikam Jaringan Media Etnik Indonesia. Waktu pan 3 kelepe cukup sekian wan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.